Kembali lagi bersama saya, Bocah dan rekan saya. Huta everybody. Kita balik lagi di podcast 43 ya. Yap. Kita karena ini nuansa Ramadan, jadi kita harus penuh dengan nuansa. Ya, apalagi ini kan tag rekamannya diambil waktu setelah buka puasa kita. Setelah buka Jadi puasa. kalau misalnya kita mau berkeluar-keluar takut apa yang sudah kita makan Akan keluar lagi. bener banget. Niatnya mau rekaman sebelum buka. Iya, aku mau. Kata iya. ini aku satu buka kata ini. Sorry mau kan ya. Tapi sepertinya iman saya tidak begitu tebal. Dan akhirnya Anda mokel. Enggak cuma. Enggak, jadi aku kan Maksudnya begini nih aku merene, aku malah capek atau haus itu. Jadi Betul, saya Pak. lebih memilih tidur tadi, oke? Ya Pak. Kita sudah setengah bulan menjalani puasa. Ini tepat hari ke-15. Kok bulannya kan? Oh, artinya ya bentar. Sekarang tepat hari ke-15 puasa. Berarti setengah bulan kita sudah menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah. Nek kan wis bolong ping piro? Aku nek tidak salah 3 lah, 3 kali. Tiga, aku- Soalnya ya bukan alasan lah, gak ada alasan. Pokok batal lah ya. Iya. Oh. Aku enggak pernah bolong sama Karena sekali. Anda tidak melakukan apa-apa. Bukan seperti itu, kan nek wis kuat ae ngene diriku sih. Aku tidak kuat. Bro. Haus. Iya emang. Haus Aku bisa dan merokok. Aja nek rokok aku enggak sih. Wah. Maksudnya hausnya emang iya, Pak. Tapi nek rokok aku pikir enggak begitu. Nah, aku tidak kuat haus dan merokok. Akhirnya kan mokel dengan merokok dan Iya. Soalnya ada beberapa tuntutan yang ya meskipun itu bukan jadi alasan lagi ya sebenarnya ya. Hanya sebatas kadang-kadang ya orang-orang sing aku yang ngerti ya, tapi orang-orang yang beralasan tidak puasa karena pekerjaan itu aku pikir ya emang kayaknya dasarnya dari dulu emang sering mokel aja Iya, sih. iya. Jadi pada akhirnya ketututan sampai sekarang. Nih orang-orang yang kataku wis kuat, kemudian dia bekerja juga sambil puasa, Iya, wis ya kuat ae. kuat ae. Atlet sepak bola. Ada beberapa pemain sepak bola Eropa bahkan itu yang masih berpuasa sampai waktunya tiba gitu. Jadi dia bertanding tuh ya kuat-kuat aja. Tapi kadang emang ono koyo mokelku sing wingi ki salah satunya gara-gara masuk angin. Oh, ini masuk angin sih memang kayak sih agak sedikit ada Iya sakit kemaluman lah. Iya sakit lah. Aku ya meskipun tetap bukan alasan ya, Iya, tapi aku iya, masuk angin dan terpaksa muntah. Tapi kan nggak sengaja. Sengaja, Oh, Bro. emang disengajakan. Tak wekno be aku. Oh, biar semuanya ben keluar. metu Ya, pisan. benar. Akhirnya batal ngono. Ya, apapun itu tapi demi kesehatan ya aku pikir ada Iyalah, kita- tolerir lah. Tapi nanti kamu ganti juga Iya, dong. tetap, Ya, tetap. makanya. Yang makanya. penting kan tidak mokel dengan sengaja. Iya, Kalau aku benar. Semua ya pembelaan sih ya. Ada alasannya lah. Iya. Oh ya, dan lagi aku ingin meminta maaf Yap. gitu loh, kayak aku kurang aktif di perusahaan ini belakangan ini setelah menikah kehidupanku menjadi agak lebih padat. Jadi meluangkan waktu seperti ini nih sulit sekali gitu loh, kayak kerja pulang tidur aku cuma gitu-gitu toh selama aku sebulan. Sebenarnya meskipun kayak gitu bukan menjadi alasan lagi ya. Maksudnya niat aja nih kataku sih gitu ya. Udah bro, aku pengen meluangkan waktu untuk gaya konten gitu, tapi aduh. Ini karena konsep baru aja gitu aja aku sih. Baru aja kon. Enggak padat emang. Ya. Memang padat bro. Oke. Kan ini bahasa apa, Cok? Silakan. Udah ada sih, kita akan kali ini hanya akan membahas beberapa hal yang terjadi di sebulan belakangan ini, termasuk awal-awal puasa gitu loh. Awal puasa apa yang terjadi ya? Awal puasa kayaknya nggak ada deh. Awal-awal puasa sih yang sempat ramai kemarin hal yang berkaitan dengan salah satu komika berinisial M Oh iya. yang membeli konten pornografi tersangka langsung sebut nama. Iya, langsung sebut nama dia OnlyFans. Iya, makanya sempat rame. Yap. Dan karena si komika berinisial M ini membeli kontennya di OnlyFans, kena tidak salah seharga 1.300.000. Sekitar 70 sekian konten ya guys, di Google 76, 70. Iya, benar. Nah, menarik karena tapi dia dipanggil polisi cuma sebagai saksi. Iya. Sebagai saksi. Sebagai saksi, tapi kan tetap memalukan. Iya, benar sih. Tapi ya sudah, karena aku pikir hal-hal seperti itu gak perlu di blow up terlalu lah. Karena memang komedian berinisial M ini kan
kayak kenapa apa salahnya beli kayak gitu meskipun pada Iya, akhirnya iya. aku tahu bahwa itu ada undang-undangnya ternyata. Membeli konten porno menyebarkan itu juga ada undang-undangnya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli konten porno nih itu ada undang-undangnya ternyata, Bro. Aku udah tahu. Ada itu ternyata, ada undang-undangnya. Jadi ya kan itu kan juga termasuk ke dalam transaksi elektronik juga gitu. Dan juga termasuk ke bagian kayak penyebaran apa ya, ikut menyebarkan juga pada Berarti akhirnya. harusnya si komedian ini ditangkap dong. Harusnya sih kalau ada undang-undangnya, kalau ada dasar undang-undangnya harusnya sih iya. Tapi kan so far masih saksi. Tapi kan nggak tahu kita. Nek kayak gini, Bro. Nek sepemahamanku ngene. Membeli ku nggak apa-apa. Tapi kalau membeli dengan tujuan menyebarkannya kembali, Iya. baru sing kena undang-undang. Ya, mungkin polisi masih menyelidiki apakah si komedian M ini menyebarkan juga itu kan yang harus diselidiki juga gitu loh. Jadi gak melulu soal oke nih gua beli tapi oke, case close gitu, tapi enggak gitu. Mungkin polisi lagi menyelidiki apakah juga ikut menyebarkan dan segala macam. Tapi ketika aku melihat dan ketika aku mendengar si dianya kayaknya udah dibebaskan deh kayaknya. Oh gitu. Kayaknya sih. Aku sempat lihat di beberapa artikel karena ada pembebasan dengan alasan dia masih mahasiswa nih kalau salah. Seperti itu. Tapi enggak tahu ya apakah Aku gak ngikutin berita ya aku juga sampai sekarang aku gak ngikutin. Cuma terakhir kan untuk beritanya si Dea sendiri aku gak ngikutin. Tapi kemarin kan sempat rame gara-gara si komedian berinisial M ini kan rame gitu. Aku tahunya kan dari trending Twitter gitu. Komedian berinisial M beli konten dia OnlyFans. Iya. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Nah, menurutmu sih, kenapa orang mau menghabiskan sekian juta untuk membeli konten pornografi padahal yang gratis ada? Mindsetnya seperti sama kayak orang kaya sama orang miskin gitu aja harusnya kataku. Orang kaya pasti akan melakukan apapun karena dia kaya, udah fix. Dia punya uang, dia punya uang untuk bertransaksi, dia juga katanya kenal sama orangnya dan dia juga mungkin melihat ada keeksklusifan bagi orangnya. Jadi kayak anjing aku kenal wong iki, aku kepingin melihat deh waktu dia bertelanjang dada mungkin segala macam makanya Tapi gini guys, berkoyo nek kon membeli konten temanmu sendiri. Terus anggapannya kon wis tetap ngumpul Iya. Kan ada perasaan risih gak sih? Ya itu lagi ya aku sih tergantung bisa. Tergantung bisa. Nah misalnya Ayu enggak loh Pak, serius saya. Loh enggak. Terlepas Ayu apa enggak. Iya. Caramu memandang si perempuan itu pasti akan berbeda dari sebelumnya. Iya, kita makanya kataku kalau kita udah berteman lama, aku pikir misalnya sekian tahun, aku pikir sudah cukup untuk bisa menilai karakter si cewek itu, si teman kita gitu. Jadi ketika ada hal-hal yang memang di luar atau ada kerahasiaan dirinya sendiri kemudian bocor, ya aku pikir gak masalah gitu. Maksudnya kenapa? SMP bro, tadi tak namanya SMP aku udah punya teman, kemudian ada foto syurnya itu tersebar. Itu agak sengaja, I don't know bagaimana, tidak sengaja tersebar. Kemudian ya aku lihat lah gitu. Dan ketika aku lihat, pas kemudian aku ketemu sama teman itu, ya udah biasa aja. Kenapa gitu? Tapi kan beda bro, bedanya gini. Mungkin lebih ke penilaian kita pada akhirnya berbeda. Betul. Ya. Enggak. Aku yakin nggak akan sama saat kalian akan berkumpul lagi. Bayangkan nek kon sing membeli konten iku ya. Sedangkan konten iki tak koncomu. Mari ngono kon ngumpul. Kon pasti kon gak bakalan berpikiran positif. Pasti, sangeto ya. Serius, sangeto. Kan pasti akan mengingat apa yang sudah kamu lihat. Iya, benar. Pasti akan membayangkan itu. Tapi gitu mungkin si komedian M kenapa kemudian dia membeli hal seperti itu? Mungkin karena cuma Pak, cuma sekali ketemu aja kok. Maksudnya gak intens kan. Jadi kayak mungkin cuma satu kali waktu transaksi yang embel-embelnya adalah mencari materi komedi dan juga mencari sedekah, mensedekahkan dirinya gitu. Ya aku pikir cuma sekali transaksi udah gitu dia out, ya udah selesai gitu. Mungkin ya biasa aja gitu. Mungkin gini ya kalau jadi kalau punya uang tiba-tiba dan apa aja mau dibeli. Iya, serius Pak. Ketika kita kaya, ketika kita punya uang lebih, kita pasti akan mengejar eksklusifnya itu. Nekat aku. Kenapa orang-orang contoh dasarnya adalah kenapa orang-orang masih enggan nonton film di bioskop daripada nonton di yang streaming ilegal gitu kan. Ya karena mereka kepingin gratisin karena mereka gak punya uang gitu. Tapi kalau kita punya uang lebih, pasti akan diakomodasikan buat ya maksudnya 500.000 aku diakomodasikan buat hiburan kita apapun itu gitu loh. Jadi kalau aku
Kalau kita Ya, punya ya, uang ya, sih, ya, ya. apapun lah, Iya, serius apapun. soalnya memang beda sih. Kayak aku kan sempat berlangganan Netflix kan. Ah. Sempat berlangganan Netflix ya memang beda sih feel-nya gitu. Iya, iya. Kayak aku delok film kayak berbayar gitu loh. Iya, iya, Kayak iya, ada benar. effort yang aku keluarkan untuk menonton film gitu loh. Benar, Sama benar, halnya benar. dengan ke bioskop. Iya, 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 iya. Ya, mungkin sebatas eksklusivitas saja. Iya, nah kataku sih eksklusivitas yang saja. menjadi spesial adalah sebatas eksklusivitas saja. Iya, benar, 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 benar. Oke, apa lagi yang ramai belakangan ini? Demo sih. Demo, tapi kan nggak awal-awal puasa itu, sekitar Ya beberapa hari kebelakangan kan. sekitar seminggu nih lah, seminggu H+7 puasa nih nggak salah, Iya. baru demo, iya. Oke. Yang menarik adalah bagaimana mereka bisa tetap berdemo saat bulan Ramadan. Nggak kasih mewakil. Mereka berpuasa tapi pahalanya udah tergerus karena emosi, karena mengumpat, karena wes pokoknya kabeh guys. Kemarin kan atau demo Pak di Kelaksan gitu. Iya. Di KTP Dendi. kantor bupati Demo ada. apa itu? Sama katanya nuntut juga sama lanjutannya tapi ini per daerah gitu. Aku waktu itu sekitar jam 4:30-an lewat di kantor bupati depan nih, kok rame-rame. Aku pikir bagi takjil kan, tiba-tiba demo-demo tapi udah bubar gitu. Enggak jadi usul kayaknya sih. Nggak ada Tertib. Ya, aku masih gak habis pikir sih kenapa mereka bisa kuat teriak-teriak saat berpuasa gitu loh. Ya, terbiasa aja sih. Terbiasa tidak puasa. Iya, bisa jadi. Kita nggak tahu ya, kita nggak mengenzusulnya. Tapi aku pikir, aku menilai mereka puasa. Tapi ya itu tadi pahalanya udah. Tapi kasihan yang ini bro, kasihan yang tetap berpuasa dan akhirnya batal di waktu-waktu menjelang maghrib. Kenapa juga? Karena gini. Hah? Kan demo itu batas waktunya kalau nggak salah cuma sampai sore. Oke. Kan hampir maghrib kan biasanya mau bubar kan. Iya. Tapi kan kadang mereka terlalu lama karena saking banyaknya, jadi masih dalam perjalanan. Polisi kan udah gak sabar tuh Iya, untuk membubarkan massa. Ah. Akhirnya mereka menembakkan gas air mata. Oke. Nah, air mata kan membatalkan puasa, bro. Enggak sebenarnya. Enggak. Air mata enggak Loh, membatalkan kan puasa. masuk dong. Dengar. Air mata itu enggak membatalkan puasa selama air matanya enggak masuk ke hidung, ke hidung, ke mulut. Tapi kan yang membatalkan puasa kan kalau nggak salah memasukkan sesuatu dari 7 lubang. Lah, air mata masukkan untuk sesuatu air mata tak? Bukan air matanya yang Enggak, keluar, lah, iya. tapi gas air matanya masuk, bro. Kemana? Ke mata dong. Kenapa? Lah takutnya kan gas air mata. Kataku enggak deh. Kataku itu bukan, apalagi enggak sengaja kan? Kataku enggak. Itu bukan Sengaja, bro. polisi yang mensengajakan. Lah iya, berarti kan polisi sengaja membatalkan puasa para pendemo. Tapi kan kita kan menerima itu juga secara tidak sengaja, gitu loh. Enggak lah. Kadang-kadang ada memang aturan-aturan puasa yang waktu kita kecil tuh kita salah nangkep gitu. Belajarnya takut gitu. Misalnya kayak bicara kotor nih bulan puasa, ya enggak langsung membatalkan puasa. Membatalkan, Iya kan? cuma mengurangi pahala aja. Pas ngelihat konten dewasa waktu bulan puasa di siang bolong, enggak langsung membatalkan kan? Enggak, kecuali Anda coli dan Iya. ketok. Ya, maksudnya orang-orang dulu kadang-kadang kayak ada di Instagram misalnya ada satu foto-foto yang agak sedikit dewasa, kemudian di skip. Ya oke, silakan gitu. Tapi ini aku sih selama aku maksudnya tonton aja ya. Tonton aja ya kan sih. Kan puasa dan niat mencari pahala kan. Cuma menuntaskan kewajiban aja. Iya dong. Kalau prinsipnya Ada orang-orang yang seperti itu ada. Tapi yang aku mau garis bawahi gini loh, kadang-kadang orang-orang tuh jangan jangan semuanya tuh jadi, ya memang ini bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan pahala, bulan suci, tapi kadang-kadang terlalu ya ngerti gak maksudnya? tiba-tiba jadi religius lah. Ya itu juga ya emang silahkan, tapi agak kaget bagi aku sih kayak anjing gitu. Ada temanku yang sok-sokan menjauhi zina selama bulan Ramadan. Oke. Tapi setelah bulan puasa dia ya biasa. Sama aja ya kan, hipokrit kalau gitu. Jangankan gini ya Pak, jangankan setelah bulan puasa ya. Waktu buka aja wes. Sudah selesai. Sudah selesai gitu. Sudah selesai, kan? Mereka nahan bokep misalnya di siang bolong gitu ya. Kemudian udah buka puasa. Dia lihat konten-konten itu lagi gitu, kayak ya ampun ngapain gitu berarti loh. dari siang nonton bokep, colinya habis buka. Waduh. Bisa aja, terserah kalian mau gimana gitu ya. Tapi enggak lah, maksudnya itu Berbuka dengan Astagfirullahaladzim. Wah. Enggak, maksudnya Ya ada dong. Ada dong. Ada, tapi Ada kita dong. tidak menganjurkan kalian untuk seperti itu ya teman-teman. Udah, maksudnya buka puasa dengan ala kadarnya aja gitu. Yang manis-manis dong. Yang manis-manis benar. Kurma. 3 biji. Yap. Sunnah Rasulullah SAW. Benar banget. Kan wis bukber enggak dalam sejauh ini? Enggak. Aku bukber petang balan tuh. Ada sekitar 2 kali lah.
Bukber besok kuman. Aku kan bingung aku bukber. Dino iki bisa. Wingi Bek winginane. winginane mana? Pas kemarin sebenarnya mau bukber sama anak kampus tapi batal. Oh iya, kita bahas bukber aja. Ini, ya, kita bahas bukber. Masih dibahas enggak ya bukber? Dorong sih kayaknya. Tepat konten Ramadan nih? Enggak, belum. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa wis. Aku ingin menanyakan pendapat Anda yang bagaimana tanggapan Anda terhadap orang-orang yang menjadikan bukber hanya wacana belaka? Yang pertama-tama aku bukber, reuni dan segala macam bentuk silaturahmi adalah acara-acara yang tidak penting sebenarnya juga. Sangat tidak penting sekali. Karena itu hanya cover demi memuntahkan semua kesombongan, kepameran orang-orang yang sukses, yang menjadi PNS, yang menjadi pokoknya being successful lah gitu lah. Aku pikir orang-orang aku bisa sebenarnya ini juga agak menyesal Pak, karena aku yang mau wacanakan, tapi ada satu kampret temanku yang gak bisa gak jadi, pada akhirnya juga yang lain agak bisa, pada akhirnya aku menyesal kayak anjing, kayak aku kan masih mengeluarkan effort. Iya, dan juga aku takutnya cuma wacana doang gitu. Padahal aku udah datang ke restonya bangsat. Aku memotoin menunya, aku share di grup. Tapi dan satu lagi ada yang beberapa lagi di grup. Aku bisa ikut. Fix. Pernah is broken heart. Ya. Dia sakit hati terhadap temannya. Ya. Kadang-kadang orang-orang nih cuma mengusulkan tapi gak mau jalan bangsat. Iya, banyak orang yang banyak banget ya kan. Banyak. Kadang-kadang ngono kayak aku diundang di grup, paling ngono aku langsung leave. Oke, karena terus aku kan males. Paling ngono aku diundang meneh. Ya karena diundang lagi jadi aku bertanya, acara apa gitu loh. Bukber. Bacot gitu kan aku langsung leave lagi gitu. Anjing. Karena emang banyak orang yang excitednya hanya di dalam grup. Iya benar. Tapi pas hari H gak datang. Iya. Ada orang-orang yang sampai kayak Sabtu aja, Minggu aja. Pas ketika udah difikskan gak jadi bangsat. Kontil kuda. Iya, kontol emang orang-orang kayak gitu. Kayak gitu. Hei, mending kalian bukber sama diri kalian sendiri. Bener banget. Nolep. Iya tulis. Waktu kemarin batal Pak, gue bangsat kata gue. Ya ampun. Biasanya aku bukber karo pacar sih Bien. Iya. Tapi berhubung saya sudah menikah jadi ya gak bukber lagi. Ya gak bukber lagi dong. Ya buka biasa Iya buka biasa gitu. Biasa gitu. Iya benar. Dan ini gak salah ya aku juga di sejauh ini bulan puasa gak banyak nemu orang bagi-bagi takjil deh kayaknya. Iya. Kenapa ya sepi banget kayak serius lah. Maksudnya terlepas dari adanya Covid ya, tapi kan Covid kan udah biasa gitu udah. Kantorku dia wes. Enggak, 2 minggu kemarin udah gak bagi. Biasanya aku selalu jam 3 jam 4 tuh keliling buat cari takjil ya. Ya beli maksudnya, tapi kan aku mengharapkan dong. Kadang-kadang mengharapkan gitu, ada yang bagi-bagi gitu kayak gak ada kayaknya di kota kita, Pak. Aku nek ono bagi-bagi takjil, jarang ngambil. Soalnya nyampe rumah gak kemakan. Benar. Aku kadang bingung dengan orang yang nyari sampai ngambil berburu lah, istilahnya berburu ngambil takjil. Tapi di rumahnya nggak dimakan. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang dimakan. Iya, ada juga yang dimakan. Tapi buat kalian yang ngambil hanya kepingin ngambil aja. Jangan itu mubazir bro. Mubazir. Gitu loh. Mending kalian kasihkan ke anak kosan. Kosan ya benar. Iya benar. Takjil kok berkah tersendiri bagi anak kosan yang menjalani bulan puasa, bro. Dan juga bukber di masjid. Iya. Banyak anak-anak kosan atau orang-orang yang memang malas aja mau mengeluarkan uang untuk membeli lauk pauk itu buka di masjid. Iya. Itu pasti. Bagi-bagi mah kolak, Pak ya. Tapi enggak apa-apa. Tapi ya kalau 3 mangkok kan kenyang juga, bro. Tapi kemarin, Pak ya, aku yang di dirimu itu di masjid sih di Taman Sari iku bedina bukber, Pak. Serius, bedina bukber. Jadi ganti-gantian wonge sing sumbangan masyarakat. Iya, ganti-gantian gitu. Jadi dari hari pertama sampai kemarin aku bukber di situ itu ya bukber nasi, Cuk. Bukan kolak, bukan enggak. Soalnya emang biasanya gitu, bro. Pertama mungkin itu swadaya masyarakat lah. Itu diperuntukkan untuk takmir masjid yang meluangkan waktu untuk azan dan sholat berjamaah di masjid. Dan juga bagi orang-orang musafir. Betul, jalan-jalan jauh. Iya. Jadi mereka nggak perlu bingung mencari makanan untuk berbuka. Iya. Kan kebanyakan kalau para musafir atau pejalan jauh kan pasti berhenti di masjid-masjid untuk beristirahat. Ya, setuju. Jadi bisa sekalian buka di tempat-tempat ibadah tersebut. Iya. Ya memang kebanyakan tempat atau kebanyakan masjid memang masyarakat sekitarnya melakukan
apa ya rolling gitu Iya, lah. iya, memang. Untuk membagi makanan ke masjid gitu. Iya, iya, Memberi iya, makanan iya. ke masjid gitu. Yap, yap, Ya yap, bebas sih bisa apapun. Bebas, gitu loh. bebas, bener. Di sini kan juga rutin kan kalau biasa. Jadi tiap hari itu ada lah Iya, iya, iya. bener. makanan buka di masjid tuh. Bener. Pas kemudian tarawih lagi, kan kan rutin gak tarawih kan? Enggak. Waduh. Aku udah terawih plus cuk. Aku paling coba aku paling 1, 2, 3 hari. aku 34 lah. 34 hitungan anjing. Anjing kan? Aku gak ngerti apa ya. Emang malas aja, emang malas aja aku sih. Aneh cuk. Semakin dewasa emang kita udah mulai berkurang hype-nya kayaknya. Kayak aku kan deh. Aku kan dua bojo. 1, 2, 3 hari aja aku terawih bojoku kan. Oke, terus. Nah, aku tidak menyentuh musola sama sekali. Oke. Karena aku tahu bakal lama. Ya, oke, terus. Jadi aku milih yang cepet aja. Jadi aku milih terawih dewe. Oh, ya. Tapi ending-endingnya aku udah terawih sama sekali sampai sekarang. Gitu. Wah. Niatnya ini kan mulai azan kan. Ya. Aku terawih. Kita tahu kan ya, oke, siap. Apa nih? Yang banyak sekali catatan yang sebenarnya ada nih waktu bulan puasa tapi lupa ya. Apa nih? Kerjaan lah. Ya apa kerjaan? Kerjaan lancar lah. Kerjaan. So far. Ya mungkin waktu tidur jadi lebih panjang aja ya. Iya, enggak juga. Ya bisa jadi. Nah aku jujur waktu tidur jadi lebih panjang aja ya. Dan nggak ada pressure lebih dari atasan. Iya, mungkin Karena pemakluman Iya. bulan puasa dong. Gitu. Iya, benar. Enggak sih pekerjaanku enggak sih, biasa aja. Tetap seperti itu aja sih aku pikir. Ya. Maksudnya enggak ada yang gimana gitu. Ya mungkin itu aja lah. Iya. Sebenarnya ada lagi tapi kita mau jadikan konten khusus lah. Iya, apa itu? Oh iya. Ya kan kita jadikan konten khusus aja. Oke. Oke, kalau begitu. Oke, untuk yang lagi viral kali ini itu aja. Iya, Hanya 2 iya. konten dan membahas sedikit bulan puasa kita Dan kali juga buat kalian yang menjalankan ibadah puasa, jangan lupa dijalankan sampai full 1 bulan, jangan ada yang bolong-bolong. Yang terawih silakan dapat banyak pahala, yang tadarus juga silakan bertadarus. Yang penting kalian di bulan puasa ini tetap ikhtiar melakukan dan istiqomah lah. benar dan melakukan aktivitas seperti biasa aja. Jangan dianggap beban. Iya. Meskipun memang melelahkan lah. Iya, tapi ya sudah lah. Ini kan bulan yang penuh berkah, jadi mungkin insyaallah berkahnya dapat Berkali lipat. Iya, daripada sebelumnya. Ya itu aja sih. Oke. Dadah. Dadah.